Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyiduna Muhammad wa man yuhibbu sayyidina Muhammad wa man ahabba sirata sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsiran amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi khairil wasiyah allamana sayyiduna Muhammad taqwallahil ahadis samad wa hiya tariqul jannatul muakkad. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sewaktu sakit menjelang wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat menangis. Ketika ditanyakan kepada beliau, Abu Hurairah menjawab, saya menangis bukan karena memikirkan dunia, akan tetapi saya menangis karena membayangkan begitu jauhnya perjalanan menuju ke negeri akhirat. Fatifillah rahimakumullah, sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagai muslim kita pun harus senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya suatu perjalanan adalah memerlukan bekal. Seseorang yang melakukan perjalanan dan tidak memiliki bekal yang memadai, maka sungguh perjalanan itu akan terasa berat, sungguh perjalanan itu akan terasa susah, dan hanya akan memunculkan dua kemungkinan: mati di tengah jalan atau kembali pulang ke rumah. Khawatibillah rahimahullah, seseorang yang melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja misalnya, paling tidak harus memiliki bekal transport untuk pergi pulang. Seseorang yang memiliki atau melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, maka paling tidak dia harus menyiapkan bekal yang lebih banyak lagi. Apalagi perjalanan menuju ke negeri akhirat, ini harus kita siapkan yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya bekal tatkala kita masih berada di dunia ini. Wabillahi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang mulia, oleh karenanya marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semaksimal mungkin segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Hadirin rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini adalah ayat bela sungkawa di mana seluruh yang berjiwa dalam kehidupan ini pasti akan mengalami kematian. Orang baik akan mati, orang jahat akan mati, orang kaya akan mati, orang miskin juga akan mengalami hal yang demikian. Orang yang sombong, orang yang rendah hati, orang yang berkuasa, orang yang menjadi rakyat biasa, orang yang terkenal, orang yang tidak terkenal, semuanya akan mengalami kematian. Hadirin fillah rahimakumullah, kalau kita melihat jam, baik itu jam dinding, jam tangan, maupun jam yang berada di HP kita sering hanya semata-mata tahu bahwa jam itu
sekedar pengingat waktu atau pengatur waktu. Padahal ikhwatifillah rahimahumullah, jam itu adalah alat transportasi. Jam itu baik jam dinding maupun jam tangan atau jam yang berada di HP, ia adalah alat transportasi super canggih yang terus berjalan ke depan dan tidak pernah berjalan ke belakang, apalagi sampai berhenti di tengah jalan. Ikhwatifillah, jam adalah alat transportasi yang akan membawa kita ke alam selanjutnya, yaitu alam barzakh, kemudian menuju ke alam akhir. Ikhwatifillah rahimahumullah. Oleh karenanya sebagai muslim, ketika kita melihat jam, hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa mengingat kematian, bahwa jam inilah yang akan membawa kita kepada kematian. Sungguh ikhwatifillah, waktu demi waktu yang kita jalani akan mendekatkan diri kita kepada kematian. Nafas demi nafas yang kita hembuskan akan mendekatkan diri kita kepada kematian. Karena sesungguhnya kematian tidak menunggu kita, akan tetapi kitalah yang menunggu kematian itu. Hadirin yang mulia, bagi dunia mungkin kita seorang miliarder, bagi dunia mungkin kita seorang yang kaya raya, bagi dunia mungkin kita seorang selebritas, bagi dunia mungkin kita seorang tokoh penting. Tapi bagi malaikat maut, kita hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftarnya. Tinggal nunggu malaikat maut mendapat perintah dari Allah untuk mencabut ruh kita. Jadi apapun posisi kita, apapun jabatan kita, seberapa hebat pun kita di dunia ini, bagi malaikat maut kita tidak ada artinya apa-apa. Kita hanya sebuah nama yang sedang menunggu giliran kematian itu. Kadang-kadang kita sering lupa, kita menganggap bahwa usia kita itu hanyalah angka-angka belaka. Padahal usia kita, umur kita adalah waktu yang sangat berharga, yang akan menentukan kepada kehidupan yang selanjutnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadhil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat segala pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kita sering mendengar pengumuman, kita sering mendengar berita bahwa si fulan meninggal dunia, tokoh fulan meninggal dunia, artis fulan meninggal dunia, saudara fulan meninggal dunia. Itu yang sering kita dengar selama ini. Padahal sungguh suatu hari nanti, sungguh suatu saat nanti akan ada orang yang mengumumkan tentang meninggalnya diri kita. Orang akan mengatakan, hari ini Amin Zubaidi telah meninggal dunia, dan saat itu kita benar-benar sudah tutup usia. Lalu apakah yang harus kita siapkan untuk menjemput kematian itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrif bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang kepingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka perbanyaklah melakukan amal-amal salih atau amal-amal kebaikan, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak melakukan kesirikan dengan sesuatu apapun. Ikhwatifillah rahimakumullah. Ada dua syarat untuk selamat. Pertama, melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang kedua, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mematikan kita, menghidupkan kita tidak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hanya untuk menguji kalian, hanya untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ikhwatifillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini sekaligus menjadi renungan bagi kita, ikhwatifillah.
Siapa di antara kita yang hadir di Masjid Agung Al-Ittihad ini yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya dalam beramal soleh dan keimanannya. Tidak peduli masa lalunya sekelam apapun, tidak peduli masa lalunya dosanya menggunung, asalkan hari ini ada niat kita untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melakukan amal-amal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu adalah terbaik di antara kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita segera taat kepada Allah. Marilah kita segera bertaubat kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah, dan hendaklah kalian mencari kebahagiaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini ikhwatifillah, ayat ini adalah ayat fokus agar kita mengejar akhirat terlebih dahulu. Fokus untuk mencari kehidupan yang lebih baik, yaitu di akhirat. Walaupun kita juga dilarang untuk melupakan dunia seluruhnya. Jadi dunia ini hanya bagian kecil yang tidak boleh dilupakan, tetapi sesungguhnya ayat ini meminta kepada kita agar senantiasa fokus untuk mengejar kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beramal baik dan tidak musyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita agar kita senantiasa berlaku baik kepada Allah maupun baik kepada sesama. Dan suatu hari nanti kita berharap, andai kata ruh kita dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga husnul khotimah, kita meninggal dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di